Iya, ngantuk sekali nih. 5 hari nggak tidur. Maju dikit. Berat. Kak 10 hari. Maju dikit ini. Oh, ya. Oh, Bapaknya ya, Bapak. apa? Berdoa ya. Ini bapaknya pegangan banyak, nanti merendah ya. Oh gumi. Walau dene kok Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yo. Agak pendek sedikit. Di bawah aja. Duduk. Assalamualaikum, Pak. Oh, ini ada anaknya, anak keturunan ingin ketemu. Aku tidak suka dengan dia. Aku tidak suka dengan dia. Kenapa? Dia terlalu mirip denganku. Sifatnya terlalu mirip denganku. Deket aja ke sini. Dengar saya. Ketika jadi laki-laki, jadi manusia terlalu sombong, terlalu meninggi, kamu akan mati sepertiku, di mana badanmu tidak bisa tegak, dan jantungmu akan ditusuk dengan parang sebesar-besarnya, dengan parang sepanjang-panjangnya. Itulah balasan untuk orang-orang yang sombong. Dan kamu sejak tiap hari selalu membawa nama-nama agama, tapi kelakuanmu tidak selaras dengan agama yang kamu jalankan. Kerjamu banyak yang tidak halal, hanya untuk keuntungan semata. Tapi Allah sudah memberikan rezeki kepadamu, kamu pergunakan dengan yang tidak-tidak. Bahkan aku melihat sampai sekarang kamu belum berubah. Mulutmu pandai berbicara, tapi tidak selaras dengan hati dan pikiran. Mulutmu pandai mengayomi keluargamu, tapi kamu mengkhianati istrimu. Bahkan sampai sekarang masih kamu lakukan. Ingat, sudah banyak virus di kemaluanmu. Pasti kamu kalau kencing ada sakitnya, tidak bakal tidak. Sudah ada tanda-tanda itu. Aku tidak suka. Kenapa aku tidak suka? Aku berharap keturunanku adalah orang yang baik, orang yang bisa menolongku. Tapi nyatanya sama aja dengan sifatku ketika aku hidup. Sifatmu sama denganku, tidak puas dengan satu wanita saja. Kamu kalau belum dikasih suatu penyakit, tidak akan sadar dengan kesombongan. Kalau kakimu belum diambil Tuhan, kamu tidak akan sadar dengan kesombongan. Gayamu seperti biasa menurutmu, tapi banyak yang tidak menyukaimu. Bahkan banyak yang ingin menyingkirkanmu juga. Jadi jangan heran jika keuanganmu sekarang semakin sulit. Karena memang banyak orang yang tidak suka, baik itu laki-laki atau perempuan. Banyak yang ingin menyingkirkanmu, banyak yang ingin membunuhmu. Tapi bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah
untuk membuatmu susah habisnya baru membunuhmu. Itu tujuan mereka. Jika kamu tidak bisa insaf, tidak akan sadar. Tidak bisa sadar, kamu akan hancur sehancur-hancurnya. Memang perempuan adalah godaan terbesarmu. Bahkan sampai sekarang juga masih. Tapi mulutmu pintar seperti pemanis dalam es. Kamu seperti pemanis di keluargamu. Padahal jika diteliti, kamu seperti jarum untuk keluargamu. Bukan pemanis tapi jarum. Paham maksudku? Jadi mulutmu saja yang manis, tapi sejujurnya kamu merusak rumah tanggamu sendiri, merusak akhlak anak-anakmu sendiri. Ingat, ketika kamu meniduri wanita, bagaimana kamu bisa membayangkan tidak kalau anak perempuan bekerja seperti itu, lalu ada laki-laki yang menyetupi anakmu, apakah kamu akan terima? Apakah kamu akan terima? Kamu dikasih lebih banyak anak perempuan bukan tanpa sebab. Itu untuk mengaca dirimu sendiri. Ya, kenapa suaraku tidak bisa keras? Bahkan tusukan di dadaku tembus sampai tenggorokanku. Kalau kamu tidak bertobat, maka kamu hidupmu akan sia-sia. Jangan menyesal sepertiku. Bahkan bumi tidak menerimaku. Tuhan tidak menerimaku. Tidak ada tempat untukku. Karena dosa aku terlalu besar. Aku terlalu semena-mena kepada perempuan. Aku tidak puas dengan satu wanita sama denganmu. Dan itu susah untuk aku kendalikan sampai akhir hayatku. Kamu tahu, sampai akhir hayatku di pikiranku cuman kelaminnya wanita terus. Itu yang aku sesalkan. Tapi ketika melihat kamu, kenapa kamu sama sepertiku? Berubah sifatmu. Jika tidak, 2 tahun ini kamu akan kehilangan kakimu. Sudah banyak virus di kelaminmu. Bahkan istrimu juga sudah kena bakteri dari apa yang kamu perbuat. Aku pamit. Kaki ini dibentangkan, terus kemaluannya ini besar, dililit rantai panas. Jadi rantainya ini membara, panas dililit, terus ditarik sini, sampai hancur seperti itu. Terus di dadanya ada tusukan. Terus ditundukkan kepalanya ini bukan dengan batu, tapi dengan keris yang berubah, kerisnya ini menjadi keris raksasa. Itu harus bukan ditusukkan, tapi untuk menundukkan kepalanya itu. Karena sombong. Jadi di sini ditundukkan dengan keris, di sini ditusukkan keris. Kerisnya tembus dari sini ke sini, Ini nggak ya. diceritakan. Ditundukkannya terus yang sini tembus kerisnya. Di dada itu loh ditusuk sampai tenggorokan. Makanya dia nggak bisa ngomong menggelegar, terbatas soalnya ditusuk juga. Yang samping ini kan seperti ini, yang paling parah itu ya di kelamin itu. Karena dengan rantai yang membara. Kepalanya pokoknya wesi kabeh-kabeh ditumpuknya di sini. Kayak pakai mahkota, tapi mahkota itu menyiksa dirinya sendiri. Kayak pandai. Ya, diinjak juga. Jadi orang-orang yang dulu dia rendahkan itu membentuk seperti kaki tapi bahannya seperti besi dan di punggungnya semua jadi diinjak begini. Ya, ingat deterjen merendahkan satu orang, kaki lo nemplok ning lehermu ya. Ingat itu. Aduh. Ngeri. Pak, iya, bener yang dibilangin bapaknya. Udah mulai atut kalau pipis, nggak los begitu. Kalau pipis kotor. Ginjal, ginjal sudah. Kalau aku melihat ginjalnya sudah mulai nggak nyaman. Bener berarti. Aduh. Jaga kesehatan. Ya jaga kebiasaan, bukan kesehatan tuh, kebiasaan. Jajan mending lali jiwa itu mah enak warak ya. Maju nang ngarepku. Maju. Bentar Bu, ini penyesuaian dulu Bu. Wah, Nanti aja. Dijelaskan sama Bu. Wis enak pura. ya apa jelasin dulu Bu sekaligus ini peregangan Bu. Kok kaku semua sininya ya? Lah wong pegangan ngene terus kan. Oh iya. Ini bener loh, masih berat loh Bu loh. Ketekan. Ketekan ya, aduh. Aduh, kok maling Soal loh. pegangan, minum air hangat. Air hangat. Soal pegangan yang sekarang ditinggal berupa
keris, berusaha apa itu lebih baik dikumpulkan jadi satu. Kalau mau lo ya didoakan tetap ya, mendoakan ke orang tuanya, juga doakan barang yang ada di keris itu kodam juga dulu arwahnya orang meninggal juga. Terus itu juga kembali lagi pada Allah, pasrah sama Allah, ingin benar-benar lepas dari itu ya. Dibungkus, didoakan, tetap didoakan, jangan enggak minta petunjuk sama Allah, kembalikan ke Allah, minta ridhonya Allah. Betul. Nanti setelah itu dibungkus rapi, buang aja, entah ke laut, entah kemana, sungai, laut, pokoknya yang mengalir. Tapi kan kakak beradik tahu ada emas-emasnya itu. Kalau saya buang nanti mereka bilang saya makan. Lah iya. Ya udah emasnya nggak usah. Ya nggak usah. Ya emasnya. Tapi ya, kan duit silin, duit lama itu kan berharga kan. Makanya pemikiran saya itu balikin gitu loh. Balikin balik ke keluarga saya gitu loh. Maksudnya nanti saya kalau nggak kirimkan video ini ke saudaramu. Iya, itu terserah. Ntar malah mereka musuhin saya karena sebelum ini aja udah saya dimusuhin. Iya, kalau gitu ya kalau keluarganya masih menginginkan itu ya kasihkan aja. Kasihkan aja ya. Lah apa pusing-pusing ya? Saya nggak bermasalah. Nggak bermasalah dengan keluarga, nggak bermasalah di itu wes pasrah sama Allah. Bahkan tanah itu nanti balikin namanya ke mereka semua. Iya, wes kembalikan sama keluarga siapa yang mau. Saya juga tidak mau, Pak. Saya juga tidak mau. Bagus. Melepaskan itu lebih enak daripada mempertahankan yang bukan haknya. Memang udah saya mau nolak, tetapi ya itu ganggu perubatan yang kemarin itu bilang nggak bisa dan sebagainya. Jadi itu yang makanya saya jadi harus cari yang bagaimana lagi sih. Ya sejauh inilah saya berjalan untuk. Kalau yang itu tadi jangan lepas dari Allah. Ya. Cara minta ridhonya Allah, minta ampunan sama Allah, kembali pada Allah. Wis sudah, wis pasrah sama Allah sudah. Mau dibuat begini yang penting sampai lepas. Mau Allah dibuat begini sama Gusti Allah diginikan azab dapat ini ya sudah lepas saja. Yang penting itu kembalikan sama saudara. Kalau saudara menginginkan ya kasihkan sama saudara sudah. Titik, nggak ambil pusing. Mau tanah rumah mau dikuasai saudara ya monggo silakan. Kalau sampean sudah memang mau lepas dari tanahnya, dari itu barang itu ya sudah lepas saja. Betul. Nggak usah pikir panjang, nggak usah begini sudah lepas. Udah, saudara tetap saudara. Jadi salah harta ya sudah monggo silakan, gitu aja sudah. Apa itu? Apanya? Di bapaknya. Bapaknya. Oh, jangan. Jelas, urusan zina dan serakah sombong utama. Sangat ini. Ini buat susu, buat buahnya ini. Macam-macam tidak jadi satu. Bahkan, jadi buahnya kan bapaknya tadi ngomong di detik-detik akhirnya tuh dia masih kepikiran kelaminnya perempuan. Sampai saat ini pun dia gimana caranya dia tuh zina mencari kelamin perempuan. Nah bapak ini harus stop. Soalnya bapak tadi kebayang vagina, payudara semua tuh di pikiran sini. Kayak susu. Ya, banyak kan kayak susu. Ini suruh berhenti ya bagaimana? Nanti kepikiran itu terus deh Bu. Susu buat ini bapaknya kalau aku lihat paling buahnya dibuat susu ini. Susu ya apa caranya orang kalau berhubungan badan kuat untuk kekuatan. Tahan lama. Kalau aku lihatnya di situ. Yo yang lainnya banyak, tapi itu yang paling tingkatannya draftnya sing rada tinggi persenannya paling banyak daripada yang lainnya itu loh. Kan kesombongan ada juga. Lah yo iku ibaratnya sih di bawah Jess. Iya. Yang paling tinggi iku zina itu. Keperkasaan untuk ya apa caranya dia itu ingin memuaskan dan yes, begitu. Aduh. Terus ketika mohon maaf Om, ketika kamu melakukan hal yang tidak pas, bapakmu ini ada siksanya juga dari anak. Dari anak. Makanya tambah menunduk berat. Ini siksanya bukan karena kita lihat ya, asalan tak betul ya, kita nggak tahu. Yang cuma kita lihat. Ini siksanya juga lumayan, yang paling tinggi malah dari anak. Anak yang melakukan ini, melakukan itu yang luar biasa itu siksanya untuk orang tuanya. Masalahnya kan saya anak motor, kakak-kakak itu susah ditegur. Dan mereka lebih hebat, yang haji lah, yang hajat lah. Bagaimana saya orang biasa? Kan ini mengikuti
dari bapaknya. Dari bapaknya. Bagaimana? Terus bagaimana saya mau nasihatin mereka gitu loh. Iya. Keras semua, punya pendapat sendiri semua, merasa semua. Ya merasa mereka paling lebih kaya dan sebagainya, bagaimana negornya. Iya. Lah ya makanya kalau menurut aku Saya sih, buat keluarga saya sendiri aja udah. lah ya makanya aku tadi kan ngomong lebih baik kalau sampean mau lepaskan dari itu ya lepas aja. Iya. Itu barang mau diminta monggo silakan dikasihkan. Iya. Itu tanah kan tanah keluarga, kan pasti ada acara keluarga ya. Kalau supaya nggak gangguan anak, ada dia mengganggu sih kalau kita balik gitu loh, maksudnya kalau ada acara keluarga kita bawa anak-anak ke sana, dia mengganggu anak-anak nggak? Aku kan sudah ngomong semua pasrahkan sama Allah, pasrah sama Allah, sudah jangan takut dengan itu. Kita sudah tidak takut dengan itu pasrah sama Allah, walaupun itu bisa masuk kepada tubuh kita, itu tidak berlebihan, tidak menguasai kita lah. Kalau kita pasrah, karena kita sudah pasrah, gitu loh. Wes gak usah jauh-jauh aku aja loh. Aku pasrah banget. Jadi aku walaupun ada sihir baru, cuek, buktinya nggak masuk. Masuk sementara ya sudah hilang. Karena cuek, tak cueki, bener-bener tak cueki. Allah melindungi aku, ngapain pusing ya wes. Aku begitu orangnya. Lele gak ngono aku ket ben wis jebol. Wes ya, ini ibunya ya sekarang ya. Ibunya ya. Oke siap ya.